Hi Sami. Halo Mas Erwin. Thank you for coming Sami. Thank you for having me. My pleasure. Sam, saya tuh nggak pernah tahu ada terminologi tentang human design. Dan saya penasaran banget. Yeah. Makanya mengundang kamu untuk bercerita karena you are into it. Selain ya yoga, meditasi, and so on ya, mindfulness, practitioner. So what is human design? Human design changed my life. Itu mulai di situ dulu. Langsung ke outputnya. langsung why it was so important for me dan passionate gitu ya. Human design ini cara buat kita ngenalin diri sendiri. Intinya itu. Caranya kita pakai tempat tanggal waktu lahir, terus dia memunculkan sebuah gambar lah intinya setelah dimasukin ke software. Nah dari gambar ini kita tuh bisa mengenali potensi kita apa, terus what our weaknesses are. Jadi kita dari pola itu tuh bisa hidup lebih efisien ya menurut aku. Jadi aku merasa kayak when I knew my human design, hal-hal yang bikin aku stres atau hal-hal yang bikin aku stuck, burnout, frustrated tuh jadi ada solusinya. Tapi human design ini tuh nggak bilang kita harus percaya langsung. It's an experimentation tool sebetulnya gitu. Jadi human design combines several modalities. Jadi ada yang Western, ada yang more Eastern philosophies. Jadi Eastern philosophies-nya contohnya ada Western astrology, ada like this Vedic astrology. Vedic kan itu mulai lebih dari India gitu ya. Yeah. Ini Western. Oh sorry, Western. Ya, terus ada Kabbalah, which is the tree of life. Terus ada juga the chakra system yang mungkin di meditasi yoga dipakai. Dan ada I Ching, ini the Chinese Book of Changes. You heard of it? Iya, kayak ini kan, yin and yang, terus kayak pace and stuff, right? Mirip tapi kayaknya berbeda sedikit gitu. Okay. Pace is another metaphysic modality, tapi yang ini lebih kayak ada misalkan pakai 2 koin, terus dilihat garis-garisnya. Ini teknis banget ya. Cuman what I find human design itu jadi menggabungkan elemen-elemen ini sehingga we find our true self. Dan dihitungnya itu waktu lahir dan 3 bulan sebelum lahir Mas Erwin. Ya, jadi kita bisa ngelihat our subconscious self. Mungkin kita dari leluhur, generational lessons, itu juga bisa muncul dari situ. So I find it's like a blueprint sebetulnya. Kayak peta, it's like a mirror buat kita ngenalin diri sendiri dan orang lain, which helps with kayak relationship problems gitu. It's really cool. Kamu kan belajar neuroeconomy. Iya. Apa korelasinya dan membawa kamu untuk mendalami tentang this human design? Panjang ya, jadi cerita hidup ya kayaknya. Yeah, please. Iya, tapi kalau neuroeconomy itu it happened through a meditation, Mas Erwin. So I didn't know it even existed gitu. Jadi panjang cerita, aku S1 ekonomi manajemen di UGM. Aku double degree di Belanda, terus aku mulai kerja kantoran, consulting. Di kerja kantoran itu aku merasa mungkin gak cocok gitu ya. Mungkin akunya stres, belum bisa ngenalin diri, managing my mental and emotional wellness pada saat itu. Gak bisa cope up juga mungkin dengan pressure yang banyak. Fast pace, dan akhirnya aku take yoga gitu, dan akhirnya training yoga di Ubud gitu. Biasalah. Tahu tempatnya di mana? Iya pasti tempatnya semua orang tahu mungkin gitu kan. Nah, one day aku meditasi aja. Aku meditasi sebelum kelas, and I saw myself as a grandma, Mas Erwin, as a grandma di Belanda. Kayak it was very specific. I recognize my face. Terus aku kayak udah beruban, udah rambutnya pendek, terus lagi duduk di kayak deket kanal, samping kanal gitu. I was like, maybe I'm supposed to go there. Tapi kan aku waktu itu posisinya masih kerja. Gitu. Jadi aku Google how to live in the Netherlands tahun 2019 lah. Muncul yang pertama kali adalah si neuroeconomics program itu di Google. Wow. Jadi mungkin it's an SEO thing ya, karena aku kan belajarnya ekonomi, I'm interested in like psychology, mental health gitu. Jadi neuroeconomy itu interdisciplinary study. Jadi yang datang ada yang neuroscience students, ada yang economic students kayak aku, ada juga yang psychology. Jadi ini lebih kayak behavior economics. So basically we learn kalau orang mengambil keputusan, maybe economic decisions, itu tuh kita nggak rasional, nggak kayak yang orang zaman dulu, atau nggak zaman dulu sih, cuman kita belajar di sekolah hitung-hitungan gitu. Tapi
we have emotions, kayak we have biases, there are social constructs yang mempengaruhi kita mengambil keputusan. Jadi intinya karena aku pengen sebenarnya hidup di Belanda pada waktu itu, muncullah si neuroekonomi. And I had intention for myself, oke, aku belajar ini nanti aplikasinya apa. I was already into meditation. Jadi akhirnya aku bikinlah riset tentang meditation for my thesis gitu. Jadi disambungin. Kan itu dekat sekali juga ya antara neuroscience and meditation, right? Yeah. It is. Karena kalau kita bermeditasi, kita kan juga melatih cara kerja otak kita, gitu. Maybe more focus, mungkin emosinya jadi lebih tenang, gak terlalu intens. Basically my whole thesis was about emotion regulation. Dengan meditasi 10 menit, you change your emotions. Jadi ngambil keputusan finansial jadi lebih bagus lah gitu. Atau jadi lebih efektif intinya. Nah akhirnya mulai masuk ke human design itu nggak sengaja karena pas S2 itu kan pandemi Mas Erwin. I had to go back. Terus aku kayak okay, I don't know what to do. Aku nggak mau balik ke consulting per se. Aku mulai ngajar yoga. It didn't make me very happy. Terus it came across gitu. Dulu zamannya, aku lupa apa namanya. Ada aplikasi Mas Erwin ingat nggak yang kita ngobrol terus nggak direkam, terus sempat booming, terus hilang. Iya, yang rame-rame itu Clubhouse. Iya, Clubhouse. Betul. Yeah. Happening sebentar di sini, and then it disappeared. It disappeared. Everyone was communicating, selalu jadi pengen beli iPhone segala macam. It was a hype. Ya udah, aku akhirnya nggak sengaja mendengar human design di salah satu pembicaraan Clubhouse. I look for it. And then I found why this could help me and my clients. Karena pada saat itu aku udah mulai sharing tentang meditasi. Karena aku bukan latar belakang psikologi, bukan psikiater, bukan psikolog klinis gitu ya. I don't know how to respond to them kalau mereka udah mulai curhat ke hal-hal yang berbau kecemasan, depresi. I've been diagnosed myself in the past, tapi on how to approach them gitu ya. Itu aku belum tahu tuh ilmunya. So I learned human design dan ternyata helpful buat aku. Kayak, oh I know apa sih yang bikin aku cemas. When I share it to my client, apa yang bikin mereka triggered emotionally. Oh ternyata ada solusinya, ada jawabannya. So it became one of the modalities yang jadi pegangan gitu. So neuroeconomics digabungin lagi sama human design, I think it really helps me to see it from a more scientific lens. Jadi menjembatani aku punya background scientific, and I have huge interest in spirituality and self-improvement, self-development, terus digabungin dari situ. So it gives, I think, also a more foundational understanding about the human being gitu. Dari orang yang gak bisa S2 psikologi, karena S1-nya ekonomi. Kurang lebih kayak gitu ceritanya, Mas. Waktu kamu meditasi 10 minutes, and you see yourself back then, and further, kamu adalah oma-oma di Belanda, terus kamu akhirnya ke sana, terus apa yang rasa penasaran itu terjawab? I think so. You see yourself while you're doing this meditation. Rasanya tuh kayak longing kali ya bahasanya. There was a deep understanding and longing yang kayak maybe I meant to be there, meant to see it. Mungkin pernah liburan gitu ya ke sana, tapi ya mungkin sekarang juga nggak tahu apakah masa depannya jadi oma-oma di sana gitu, nggak tahu. But there was like this strong feeling yang aku kayak lagi ngeliat Mas Erwin di depan mata aku sekarang. Kayak it was that clear. Rasanya bukan kayak mimpi, bukan yang kayak gambar seliwang lewat gitu. So that was an interesting experience juga. Dan kamu begitu fluent, begitu well structured to telling your story to me. Itu juga karena bantuan dari meditation ya? Meditation dan pernah les di Talking. Oh ya. I think meditation helps for the nervousness gitu ya misalkan. To ground myself and feel my body while I'm talking to you, while you're looking at me gitu kan. While we're talking, mouths are moving and sharing. Tapi dulu juga aku cerita sama Mas Erwin tadi sebelum ini, ternyata aku dulu SMA atau kuliah awal les di Talking. I was surprised. Public speaking. Thank you. Yeah. So I was very surprised to be here also to have a conversation with you. Tapi ya meditation 10 menit di pagi hari, kalau lagi capek di antara meeting,
sebelum tidur. I think it's a game changer. Dan 10 menit itu juga sama kayak waktu kita doom scrolling juga gak sih di handphone? Gitu. So I feel this amount of information buat meditasi waktu itu belum banyak. Dan meditasi Indonesia waktu itu belum banyak. Terus kebetulan aku bikin podcast namanya Meditate with Samara. Awalnya dari si audio meditasi S2 aku gitu, karena kita pakai buat eksperimen kan. And then I thought, respon orang-orang kayaknya enak nih buat istirahat, buat tidur. And that was in the onset of the pandemic. Jadi ternyata banyak yang butuh juga. Betul. So it became a whole thing. Dan akhirnya sekarang bisa sharing through human design ya awalnya karena ada audience dari meditasi itu. So from self-practice, learning, training, sharing, seeing a community built around it, ya itu juga jadi nyambung-nyambung dari meditasi kan orang suka pengen kenalin diri sendiri dengan human design, juga suka dengan yoga, dengan journaling and all of that. It's kind of the same tools, similar tools gitu, for the same purpose, ya. Sami, saya tahu ada berbagai macam metodologi meditasi. Some higher and prominent leaders around the globe, mereka took 3 minutes even to do meditation, to meditate. Kalau kamu tadi sempat nyebut 10 menit ya? Boleh tahu nggak sih metodologi apa yang kamu gunakan dalam bermeditasi? Ya, jadi 10 menit itu biasanya aku mengelola nafas dan menghitung nafas. I think that is one of the easiest way. Karena banyak klien aku yang bilang, oh nggak bisa cuman ngelola nafas aja gitu. So kalau kita misalkan tarik nafas hitung 1, hembusin hitung 2, ditahan hitung 3, we visualize like a triangle, itu lama-lama ngeregulasi nafas. That's one method. Yang kedua, breathing through the belly. Kan biasanya kalau kita lagi nervous atau marah atau cemas, we breathe through our chest gitu. Ngomong juga jadi buru-buru. Betul. Just as you're saying meditation, I feel my intonation change. Kayak I'm softer, I'm slower. Karena aku juga mulai sadar nafas. So breathing through the belly, saat tarik nafas malah perutnya yang ngembang, diaphragmic breathing. Terus exhale, dia yang mengempis. Karena kebiasaan kita suka lupa untuk nafas dalam. And that really has changes in the brain gitu. The amygdala, tempat kita memproses emosi. It becomes softer gitu. Those two things. Terus tergantung, kadang kalau aku butuh afirmasi, then I bring an affirmation in. Kayak, okay, I am safe, I am comfortable, I am okay, I am enough. Tergantung sama situasinya. Jadi kayak ada self-talk yang positif ke diri sendiri gitu. And sometimes it's a contemplation question kayak, okay, what do I feel gitu. Okay, I feel a bit tired. So what do I need? Oh, maybe a little water, breathing fresh air, keluar kena matahari. Jadi it's a place for conversation buat kita juga sih, to slow down. Karena kadang kita kalau lagi sibuk lupa check in with ourselves. Karena kalau kita sama, saya aku sama suami kayak apa kabar, lagi apa gitu. We check in with others. But do we often check in with ourselves? Kayak di meditasi 3 menit aja juga cukup. As long as we are conscious about what we want to do, intention meditasinya apa. Tapi kurang lebih itu sih. Kalau malam biasanya aku memperhatikan bagian tubuh, Mas Erwin. Jadi ada namanya kayak yoga nidra atau body scan meditation. Jadi ngerasain kepala, terus dahi, kelopak mata, scanning, bola mata, correct, scanning and relaxing dengan exhale-nya. Gitu. Jadi lama-lama tubuh kita juga, oh tahu ini udah waktunya istirahat, ini slowing down. Jadi meditasi bisa dipakai untuk hal tersebut, plus terakhir energizing. Ya kadang kalau kita lagi lemes, mengelola nafas, misalkan tarik nafasnya lebih dalam, atau kita kayak namanya kayak fire breathing, lebih dari diaphragm gitu breathing, yang gak boleh buat orang hamil gitu ya. Tapi selain itu kayak sakit jantung juga sebaiknya tidak. Tapi fire breathing itu ngebantu aku juga untuk kayak I'm ready and I'm awake gitu. Jadi gak pakai ngopi gitu. Another way to pump up our adrenaline. Wow. Wow. Mas Erwin meditasi nggak? Iya. What is your meditation technique or type? I'm using this Vedic TM meditation. With mantras. Yes, with mantras. Yeah. With mantra,
transcendental meditation. I love that. I love it so much. Jadi ngawang gak sih? banget kayak saya penasaran nih kalau ngomongin sedikit tentang TM ya. Saya udah baca banyak literasi dan saya tahu banyak sekali orang-orang di Amerika sana, di India, di seluruh dunia yang mendapatkan banyak keuntungan dari transcendental meditation. Saya penasaran, tapi saya nggak punya akses waktu itu. Tiba-tiba suatu saat di podcast ini juga kami mengundang Samo Raphael. Ya, terus Samo cerita bipolar dia bisa sembuh karena TM. Saya kaget, wow. Terus saya tanya, kamu belajar dari mana? Terus Sam cerita bahwa ada orang di Ubud juga, namanya Pawayan Sutrisna. Nanti aku kenalin ya. Boleh. Dia bilang gitu. I'll tell you too ya. Ya, sure. Yes. Terus saya waktu itu wawancaranya di bulan September atau Agustus, saya lupa, tahun lalu. Nah, saya kan udah pindah ke sana nih. Gitu. Udah pindah, jadi 2 minggu Jakarta bekerja sibuk, 2 minggu di sana. Namaste. That's so nice. Ya, balance ya. Terus saya tulis di jadwal saya, bulan Desember baru saya akan hubungin si Pak Wayan. Karena saya udah arrange waktu saya. Udah Desember saya hubungin Pak Wayan. Si Samo sudah cerita tentang saya. Jadi kami ketemu dan Pak Wayan memberikan this TM practice to us, the whole family. Wow. 4 sesi. And he gave us a mantra gitu. Terus saya melakukannya. Tiap hari 20 menit. Wow. Ya tentu di minggu pertama 2 minggu kan ada momen-momen di mana saya merasa floating. Dan saya senang banget seperti yang kamu bilang itu. Terus ada juga yang nggak ada apa-apa. Jadi setiap pengalaman TM itu berbeda-beda. Terus saya sangat tertarik dengan neuroscience kan, Sammy. Saya baca banyak buku, mempelajari. Terus kalau di kelas pun juga, ini kan koneksinya tebal antara kemampuan berkomunikasi dengan our being and with our awareness. Itu semuanya nyambung gitu. Jadi saya selama berapa tahun ke belakang lebih ke psikologi approach, psychological approach, termasuk ke hal tentang emosi dan segala macam. Terus saya baca juga banyak sekali buku-buku tentang neuroscience. Tiba-tiba ada buku gitu, saya beli buku namanya Transcendental. Saya nggak tahu juga di dalam buku ini ceritanya apa gitu. Ternyata is all about TM. Terus di situ waktu itu Pak Wayan bilang, bagusnya sehari 2 kali. Buat saya sehari sekali 20 menit aja udah menyita waktu dan komitmen kan. Kan ngatur gitu, pagi sibuk, di jalan, di mobil bisa, kalau lagi traveling mungkin di bus bisa saya lakukan. Tapi kayak twice a day, wow, seriously gitu. And you did it? I did it now. Wow, Saya kemudian gara-gara baca buku itu, dan buku itu ditulis oleh seorang neuroscientist, dia bercerita berbagai macam pengalaman tentang traumatic post syndrome, ini itu sembuh karena itu, much better, more creative, more content, more centered, more peaceful, many things. Jadi saya gini, Pak Wayan nggak encourage saya atau memaksa saya untuk sehari 2 kali. Tapi buku yang saya baca ini memberikan saya perspektif baru. Saya harus lebih committed dan saya melakukan itu sekarang. That's amazing. As part of growth ya kan? Yes, As betul. part of growth. Dan kalau kita mulai meditasi, kadang kita mikir kayak, aku nggak bisa meditasi, nggak bisa fokus. Padahal the point is not to be focused menurutku di meditasi gitu. I think part of the point is just to see what's there gitu. Kalau lagi nggak fokus, then that's just knowing, aku saat ini lagi banyak pikiran. Saat ini mungkin badanku pegel. Saat ini mungkin there are problems in my life that's coming up. Then that's what it is. Ya udah, itu cuman kayak momen koneksi aja. Kalau dapat fokusnya, peace-nya itu menurutku tambahan benefit gitu. Tapi I don't think that's the main thing. Dan kadang ada miskonsepsi itu tentang aku bisa nggak bisa meditasi. Lebih you don't know, maybe you haven't figured out or find the type of meditation that works. Karena nggak semua orang bisa TM menurutku.
Oh gitu? I don't think so, karena ada resistency dengan the affirmations gitu misalkan. That mantra. The mantra, tapi aku bilangnya adalah sebuah vibrasi. Iya betul, it's a sound actually. Iya, it's just a sound gitu, sama. Nah, kalau mungkin ada juga yang lebih visualisasi, ada juga orang yang nggak bisa visualisasi. So it's more about exploring sih, apa meditasi yang ngena dan bisa dipakai gitu. Iya, dan saya tuh waktu baca buku tentang Tribe of Mentors dari Tim Ferriss, dia menginterview kurang lebih 120 leaders di seluruh dunia dari berbagai macam industri. Mereka semua mengatakan, gue melakukan meditasi, tapi isi informal meditation. Cuma 3 menit, that's why I'm asking you. Itu saya lakukan, tapi sambil jogging. Cuma kan I have a monkey mind, Sami. Saya tuh loncat sana, kayak monyet loncat ke dahan, pindah lagi gitu. Jadi kemana-mana. Dan akhirnya ya sekarang ya jauh lebih baik ya, saya merasanya seperti itu. Kalau kamu dulu memang sekalem ini? Enggak kayaknya. Muda? I don't think so. Aku dulu bukan kalem, tapi rasanya lebih pecicilan kali ya. Maksudnya pecicilan gitu. Mungkin kalem ini munculnya ya semakin banyak latihan meditasi, terus kayak ya udah conserving energy, atau kayak ya nggak perlu dilakukan dengan lebay atau apa, aku kayak lebih conserved gitu. Tapi dulu as a child aku relatively lompat ke sana ke sini, not only just in the monkey mind, very playful in that sense. But yeah, I think we change gitu kan. We change through our life experiences, the depth of contemplation, dan kayak human design itu kalau kita coming back to that also, human design kan sebenarnya nggak berubah gitu ya dari waktu kita lahir karena kan waktu data lahir. Betul. Tetapi we change as a human being. Kayak aku dari misalkan tadi kecil, terus belum nikah, setelah nikah, like I see changes in myself and we're continually growing as a being gitu. Jadi human design juga ngebantu aku untuk coming back to me, coming back to myself. Karena through those phases kan pasti ada programming atau conditioning luar gitu. Mungkin cara kita dibesarkan, mungkin omongan orang, mungkin what's happening in the world right now, itu kan bisa make us shake kadang. Tapi kalau kita ada firm stance on, oh I know who I am, I know my values, I know what I care about, my passion, itu coming back to center, which I think meditation also helps gitu. Recentering sebetulnya. Betul. Release, recenter. Tadi kamu menyebut beberapa elemen human design. Mari kita ulik satu-satu ya. Boleh. Karena sangat menarik. Jadi ini pasti Western ya, this human design? Yes, around the 70s. Jadi it was a Canadian person, namanya Alan Robert Krakauer. Gitu. And then he got this insight di Ibiza di Spain. Gitu. And then he developed it over 20 years. Dia udah pass sekarang. Dan ya akhirnya terus kan banyak murid-muridnya yang sharing, ada juga dia bikin atau muridnya lebih tepatnya bikin gene keys namanya, jadi itu another part yang using similar to human design. Tapi ya fondasi utamanya human design itu tentang energi sebetulnya. Pernah nggak Mas Erwin kan sering ketemu banyak orang, undang podcast atau dari kerjaannya. Do you feel when you meet someone there is yes I want to know that person, I like the vibe. Ada juga yang kayak nope, not my people. Kayak sering sekali terjadi itu. Gitu. Too loud or everything ya. Mungkin too loud, mungkin juga dari gaya tubuhnya gitu ya, body language. Mungkin just the energetic aura, literally kita bisa perceive that sebetulnya. Nah, jadi energi di human design ini itu semacam ada sistemnya gitu, ada kalkulasinya. Jadi misalkan ada tipe namanya, ini very specific human design term ya Mas Erwin. Jadi tipe ini tuh bilang bahwa aura yang orang lain rasakan, kayak kalau kita ketemu orang, itu dipengaruhi oleh aura atau energi yang di dalam tubuh, which is our chakras basically. Simpelnya kalau kita pikiran, emosi, perbuatannya in a higher vibration, ya kita akan semakin terbuka ketemu orang, we feel the peace, we feel the attraction. Tapi kalau orangnya itu misalkan nggak kontemplasi, nggak meditasi, reaktif gitu ya, in a lower vibration pikiran, emosi, dan perbuatan, kita akan ngerasa banget tuh auranya kayak
nggak gitu. Nanti deh gitu. Nah jadi dari tipe itu tuh ada 5, Mas Erwin. Have you ever check your human design? Belum. Oh belum. Oh nanti cek deh gitu. Jadi biar bisa tahu gitu ya penasaran. tipenya. Jadi tipe itu ada yang generator, manifester, manifesting generator, projector, reflector. Nah jadi aura dan energi itu jadi bisa semacam terbaca dan terevaluasi gitu. Ada channel-channelnya. Ada channel-channelnya, betul. 5 channel ini. Ini lebih kayak 5 type. Jadi ada 5 type. kayak 5 kategori. Tadi apa aja? Generator, manifester, alright, manifesting generator, projector, and reflector. Gitu. Dan sebenarnya human design ini menariknya there are so many layers gitu. Jadi misalkan ini adalah ya tipe energi aura yang kita bisa ngerasain. Ada lagi komponen lain yang kalau kita lihat namanya profile. Profile itu adalah how we live towards our purpose gitu. Jadi dalam keseharian kita itu bagusnya ngapain gitu. Towards our purpose. Towards our purpose. Nah di human design juga ada pola purpose kita gitu. Jadi aku banyak sharing tentang everything I'm learning itu ternyata ada di human design aku. Jadi nama aku tuh ada kata kunci contagion. Jadi kalau kita mikir contagion kayak ketularan sakit gitu ya. Tapi contagion for me is when I like something, I'm learning it, I'm passionate, I just want to share it to everyone gitu. Everyone must know. Tapi aku kayak I have the energy to share gitu. What I'm learning about misalkan. Siapa yang mau nerima, siapa yang mau dapat manfaat itu not within my control gitu. Tapi sebelum tahu itu aku mikir kayak siapa sih aku untuk share ini padahal aku relatively muda. Ada banget imposter syndrome itu. Kayak klien-klien aku lebih berumur gitu dari aku. And you look so young at your age. Yeah. So dan aku suka dibilang kayak anak SMP, anak SMA gitu. Jadi kadang there is that imposter syndrome, but then the human design help me remind myself ini salah satu tujuan aku gitu untuk just sharing what I like, what I learn gitu. Salah satunya. Terus ada yang menarik dari human design, inner authority, Mas Erwin. Inner authority. Ya, cara pengambilan keputusan. That's interesting. That's interesting. Apalagi aku backgroundnya neuroeconomics, belajar tentang pengambilan keputusan gitu. So this is a separate view. Dia bilang bahwa kita ada 8 cara berbeda buat mengambil keputusan. Oftentimes kalau di ekonomi kita bilangnya mengambil keputusan plus minus, pro kontra, apa yang benefitnya paling banyak gitu secara logika. Tapi masalah orang sekarang itu nggak dengerin intuisi gitu. Biasanya logikanya bilang, oh harusnya, aduh takutnya. Tapi badannya udah feeling, no, this is not for me. I want something else. I want to explore new things gitu misalkan. This is no longer safe for me, misalkan gitu ya. Jadi inner authority ini bilang bahwa orang tuh ada yang mengambil keputusan dengan dengerin sensasi tubuh, Mas Erwin. Yeah, you mean gut feeling? Yeah, like a gut feeling, exactly. Kayak gut feeling tapi literally ada movement forward, movement back. Ada, in their body? In their body. Kalau dia namanya inner authority sacral. So this is one type of the 8 gitu. Jadi you need to know which one your decision making. Menarik banget. Iya. Ada juga yang namanya mungkin menarik namanya self-projected. Jadi dia butuh ngomong. Dia butuh ngomong dan didengar. Like sama, affirmation? Nggak mesti affirmation, just speaking their mind aja. Apapun yang dipikirin, kalau nggak diomongin, they're not really listening. Kan sama kayak ada orang yang curhat, bukan minta solusi tapi pengen didengerin, pengen denger sendiri. Karena kalau kita ngomong, udah dapet jawabannya. I didn't need that person anyway atau gitu kan. Tapi we needed that safe space. Jadi tipe-tipe yang projected ini butuh a safe space untuk berbicara kalau ada masalah. Ada juga yang namanya emotional. Jadi mengambil keputusan itu waiting for clarity. Karena emosinya lebih sering naik turun. Kan simple ya, saat kita hot-headed ya mengambil keputusan juga mungkin nggak optimal gitu. Ada lagi yang menarik, menunggu siklus bulan, Mas Erwin. Menunggu siklus bulan. Iya. I don't know if you know, tapi ada orang yang sensitif banget sama full moon, new moon gitu. Mungkin yang full moon ngerasa emosinya lebih maksimal, tinggi intensitasnya.
mungkin susah tidur and everything. Nah, untuk tipe orang ini kalau mengambil keputusannya terlalu diburu-buru, mungkin mereka kecewa. So they need time gitu. Jadi adding to that, menurutku human design gives you a permission slip to be yourself gitu. Karena mungkin kita mikir, aku kalau ditanya orang ngambil keputusan, let me just do it right away. Tapi ternyata other factors come into play. Seberapa kita dengerin sensasi tubuh, seberapa banyak kita bisa ngomong secara jujur. Mungkin ada faktor alam gitu. So there are so many layers yang bikin human design tuh unik. Karena mungkin aku awalnya belajar Western Astrology contohnya, dan aku awam ya belajarnya. Nah, ikut beberapa workshop kelas. Kalau dari pengalaman aku, Western Astrology ini memang memberikan kayak archetype buat diri sendiri. Tapi human design tuh ngasih tambahannya lagi, karena tadi human design sudah menggabungkan Western Astrology with other modalities, jadi kayak dilengkapin gitu. So it makes a person. It's a complete puzzle. It's a bit more complete puzzle. Gitu. Tadi kamu ngomong tentang jarang di antara kita yang mendengarkan our intuition. Padahal yang saya tahu intuisi itu selalu benar. Tapi dari mana kita bisa lebih sering mendengarkan intuisi kita dalam mengambil keputusan di antara dunia yang udah hancur ini? Bisa dibilang hancur ya. Iya. There's so many things going on right now. Iya, makanya recenter itu penting ya tadi. Menurut aku a few ways to do that, which is my practice ya from my experience, adalah si journaling, yoga, meditasi with the different reasons. Karena journaling itu pertama ngeluarin hal-hal yang rame di pikiran kita. Aku bilangnya ini teknik brain dumping. Jadi benar-benar writing everything. Bahkan kalau udah gak tahu mau nulis apa, aku udah gak tahu mau nulis apa. But set a timer for yourself gitu. 3 menit, 5 menit, 10 menit, whatever time you have. Tulis aja semua yang ada di pikiran. Aku lagi pikirin masalah ini. Nanti makin lama masalah selesai, aku lagi pikirin mau makan ini, aku mau grocery ini, aku ada to-do list apa. Dan dari situ lama-lama udah nggak ada lagi pikirannya gitu, berkurang monkey mind-nya, apalagi yang mau ditulis. Nah itu buat ke state meditasi itu jadi lebih mudah, gampang dan mendengarkan. Sebentar Sami, saya mau nanya tentang journaling. Jadi tidak ada do's and don'ts on journaling. No. You just dump everything. That's it. There are many techniques. Oh gitu. Tell me more. Iya, misalkan bukan do's and don'ts per se, karena journaling kan itu hal yang sebenarnya relatively free kan, dengan kertas, pulpen, mau di handphone juga bisa gitu. Tapi ada manfaatnya berbeda-beda Mas Erwin. Kayak tadi mungkin dia lebih mengurangi beban pikiran atau emosi gitu ya, brain dumping. Itu ada juga risetnya kalau nggak salah namanya Pennebaker atau siapa gitu, US professor, tentang kalau kita meditasi dan journaling atau journaling through meditation, kita bisa ngurangin bahkan kayak stress levels and things in our physical body tuh ada pengaruhnya langsung. Lalu bisa juga misalkan we want to have affirmations gitu, gratitude. Jadi kadang kalau rasa syukur kita suka lupa dan ingatnya kalau sakit, ingatnya kalau ada masalah. Syukur sehat, syukur ada keluarga atau apa. So you can rewire and reprogram your brain gitu. Dengan journaling gitu, rasa syukur, the intention for the day misalkan. Jadi itu menurutku 2 metode utama sih buat journaling, tergantung kebutuhan kita di saat itu. Nah, salah satu yang aku sering dengar dari klien-klien aku nggak rutin nih journalingnya, kayak nggak rajin nih, I tried it and then I fell off the wheel. Menurut aku ya nggak mesti juga tiap hari, as long as you need it, ada toolboxnya gitu yang simple bisa dilakukan. Jadi I think journaling itu sangat-sangat accessible sebetulnya, asal kita mau. Alright. Terus sekarang moving on to meditation ya. Yeah. Tadi kan is a perfect combination between journaling and meditation. Yeah. Meditation helps us understand our intuition ya, kan kita tadi lagi ngomongin mendengarkan intuisi. Nah saat kita udah habis nih pikirannya, mungkin there is a soft voice gitu. Biasanya kan kayak soft voice. Kayak kadang kamu sebaiknya ya, kamu sebaiknya nggak ke situ, kamu sebaiknya coba deh ambil ini, try something different gitu. Tapi kadang kita suka kemix tuh sama overthinking. Overthinking kan udah diredain gitu. Jadi meditation helps in that way.
Terus misalkan si yoganya, secara singkat aja yoga kan juga kita merasakan tubuh sebetulnya. Dan dengan merasakan tubuh, kalau kita ngomongin cakra tadi, energi kita juga jadi lebih mengalir gitu. Energi nggak cuman kayak darah aja, tapi ada meridian, ada energi kita orangnya excited to live life atau lagi loyo, lemes, itu bisa dibantu sama si yoganya. So I think those three combine itu bantu untuk ngedengerin intuisi. Apalagi banyak klien aku itu yang misalkan tadi dengerin gut feeling, tapi I cannot feel any sensations in my body. Karena kita sudah seumur-umur bertahun-tahun disconnected from our body. Sama kayak kalau aku doom scrolling gitu, wah udah sejam ya gue di posisi gak enak ini di sofa, lehernya sakit juga ya gitu. Jadi that happens to me still. Tapi aku jadi tahu, okay, I need to come back to me, I know what to do after gitu. Jadi aku gak perfect juga dalam praktisnya. Sehingga kalau misalkan kita udah semakin lebih cepat nih ngerasain sensasi tubuhnya, maybe it wouldn't take 1 hour for doom scrolling. Mungkin 50 menit, mungkin 30 minutes, mungkin even less. Gitu. Jadi I think those three itu layer manusia lumayan kena gitu. Jadi gak cuma tubuh fisik aja, tapi ada tubuh energi, ada tubuh spiritual, ada tubuh pikiran, all of those things. Nah, human design ngasih blueprintnya kalau kita belum nyampe ke tools-tools yang tadi. So vice versa, mereka saling komplementer. Kalau human design terbaca, ada tulisan karakteristik kita, si meditasi, yoga, journalingnya helps us on a daily basis gitu. Dari pengalamanku. To thrive, jangan survive aja. Oh ya, alright, to thrive. Iya, to thrive. Betul. Survive and then thrive. Betul, sangat betul. Setuju. Iya. Sami, jadi si intuisi itu yang saya tahu itu bisa datang dari 2 aspek. Dari our center midbrain and the gut feeling. They're connected to the vagus nerve. Betul. Nah itu gimana sih merangsang itu? Let's say misalnya those people yang lagi nonton kita merasa terlalu serius untuk menjalankan, journaling sih gampang ya, hanya beberapa menit. Tapi meditasi kayaknya my monkey mind still exists. Gua nggak mau dulu, apalagi doing yoga misalnya. Tapi gimana, bisa nggak dengan cara this awareness yang ditampilkan oleh seseorang, mereka bisa mendengar si soft voice ini? Menurutku yang dengan vagus nerve itu yang menarik, yang belly breathing yang tadi aku share, diaphragmic breathing, karena kan it's related in the stomach, gut, diaphragm area juga gitu. Other than that, juga our gut microbiome juga menurutku mempengaruhi gitu. Kita makannya lagi banyak junk food, sama kita lebih vegetarian, vegan, atau makannya bersih aja deh gitu. Itu juga merubah intuisi menurut aku, jadi lebih ringan misalkan. So there are certain lifestyle dietary changes that we can do, tapi praktis yang on the spot, menurutku yang belly breathing itu really helps. Yang kedua yang simple, udah pernah dengar ini belum Mas? Alternate nostril breathing atau nadi shodhana. Karena kita itu kan ada sistem saraf gitu ya, ada bagian kiri tubuh, kanan tubuh. Simpelnya kayak ada maskulin, ada feminin, ada yin yang-nya gitu. Jadi mau praktek sedikit nggak? Mau dong. Okay. Mau dong. Jadi buat teman-teman yang dengerin sama Mas Erwin juga, kalau kita majemin mata, ada lubang hidung yang dia lebih aktif. Coba dirasain saat tarik nafas, ada lubang hidung yang dia lebih lega, plong. Saya harus merem juga? Coba cek aja, merem nggak Mas? Merem nggak apa-apa. Tapi just let me know lebih aktif yang kiri atau kanan. Saya yang kanan. Interesting, aku yang kiri. Nah, boleh buka mata lagi Mas Erwin, aku jelasin dikit. Jadi dari aku belajar, bagian kanan itu artinya kita lagi aktif energinya. Kalau kiri kayak aku, we're more restful state. Gitu. Lucu ya. Gitu. So valid. It is, right? Iya, kamu kalem banget. Terus kita yin ya. Saya lagi aktif mau gali kamu gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita tergantung dengan apa yang kita butuhin. Let's say kayak aku kan kita lagi sharing. Aku tutup lubang hidung kiri, then I breathe more through my right. Nah, ini seperti meregulasi energiku dari my gut to my brain untuk lebih aktif. Also the other side around, kalau misalkan kita ternyata mau tidur nih, udah malam, yang kanan yang aktif.
tutup yang lubang hidung kanan, terus lebih banyak nafas dari yang kiri. Karena setiap, kalau nggak salah risetnya tuh sejam setengah dia akan berubah. Jadi Mas Erwin throughout your day hari ini, coba cek deh. Kadang nanti kayak pas tarik nafas kayak mungkin yang kiri, aku sekarang ini jangan dipaksain meeting dulu atau creative thinking dulu. Mungkin aku butuh ngopi, mungkin nyantai dulu sebentar, and then it returns again. Nah, tapi di momen yang kita butuh keduanya lumayan simple, alternate nostril itu kadang kita tutup satu lubang hidung, tarik nafas, hembuskan, tutup yang satunya, tarik nafas, hembuskan. Nah, ini dilakukan beberapa kali gitu. Tapi yang menarik memang kita self check-in itu kayak ternyata dari tubuh kita aja udah ngasih signal what state we are in, dan kalau nggak sesuai dengan apa yang kita lakuin, kita bisa change the state or change the activity sebetulnya. So that helps us reconnect with our body, reconnect with our breath, reconnect with our intuition. Misalkan intuisinya bilang, udahlah istirahat dulu, nggak usah dipaksain kerja dikit lagi. Padahal kita bilang, udah ada di Google Calendar, udah ada di schedule, to do this, to do list. Tapi badannya udah bilang, you need a break gitu. You've been doing so many things today. Nah, kita ngecek ke tubuh. Oh iya deh, bener. Udah yang kiri nih. Ya udahlah istirahatin dulu. Kalau udah malam ya udah bawa tidur aja gitu. Tadi pencet salah satu itu berapa lama, Sami? It's a good question. 3 menit, 5 menit. 3-5 menit. Iya, karena aku suka ngelakuinnya di sebelum aku ngajar kelas yoga juga gitu, to balance our energy. Tapi sebenarnya sampai momen kita ngerasanya lebih plong. Biasanya salah satu efeknya nafas jadi lebih ringan, lebih terbuka gitu. Terus mungkin pikirannya jadi udah lebih recentered lagi gitu. Tadi kita ngomongin soal energy. Saya mau gali sedikit tentang energy. Ada orang-orang yang memang secara energy nggak nyambung sama kita. Apakah orang-orang ini, tadi kamu bilang di lower state, dalam kondisi ya grumpy, terus nggak happy with their life, sehingga kemudian energy itu yang reveal, yang keluar. Terus kita yang energinya lagi oke, atau kita di state yang baik, kita tidak akan ketemu gitu kan ya? Biasanya jadi law of attraction-nya nggak ketemu. Nggak ya, ketemu, biasanya. Nggak ketemu. Nah, orang-orang ini kan perlu dibantu dengan mindfulness, action, activities dan segala macam. Tapi mereka belum nyari itu dan nggak ketemu-temu. Iya. Gitu kan ya? Apakah bisa dibilang orang-orang yang sukses itu sudah beres dengan dirinya? Sehingga mereka punya higher level di mana mereka mungkin kalau mau dikaitkan apakah mereka manifestor, projector, reflector, and so forth. Menurut aku, it doesn't mean necessarily kalau kita sukses, kita udah beres sama diri sendiri. And it does not mean necessarily we cannot help the others. Ini dari pengalaman pribadi aku. Kalau aku ada keluarga atau temen yang aku kenal deket gitu, terus mereka lagi kesusahan. Kalau mereka dikasih nasihat tapi nggak minta, biasanya nolak gitu. Kayak ada rasa resistensi. Pasti. Tapi kalau kita akhirnya bilang, if you need anything, I have toolboxes gitu. Aku ada misalkan kontak ke psikolog ini, psikiater di sini misalkan. Aku punya tool meditasi ini, aku kirimin ya podcast meditasiku spesifik buat yang ini gitu. Jadi lebih kayak kita menawarkan, kalau mereka siap, kita ada buat bantu. Tapi kalau kita memaksa untuk menyembuhkan mereka, itu ego kita juga sebetulnya. Betul, kayak setuju. You are under me, quote unquote, and you need to be on my level gitu. Padahal kan mungkin sebetulnya itu adalah journey-nya mereka. Betul. Gitu. Betul. Jadi kita sabar dengan, oh ya kita paham kita lagi dalam state dan frekuensi yang berbeda. Dan itu nggak apa-apa sebetulnya. It doesn't make them less of a person. It doesn't make us more of a person. Mungkin kita udah dapat akses, kesempatan, dan kejadian-kejadian hidup yang bikin kita udah ngulik lebih dalam lagi. Dan support system, environment itu juga mempengaruhi. And maybe the successful people juga ada ketertarikan dan keinginan untuk mengenali diri dan mengembangkan diri juga menurutku. Karena like all the people yang tadi Mas Erwin bilang di buku Tribes of Mentor ya, yang Tim Ferriss. Betul. Kalau semuanya meditasi, it means to some point mungkin mereka burn out,
gitu kan. Mungkin mereka kayak nggak meditasi dari awal, tapi ternyata this tool help gitu. Jadi mereka jadi belajar. So I think tentang waktu aja buat si teman-teman yang belum di state netral gitu, atau even higher. So giving them compassion, malah kayak compassion and support and understanding, itu juga latihan buat kita gitu. Iya. Dan saya pernah ngobrol sama orang yang mengerti tentang Vedic astrology, baru ketemu. Asik. Terus saya tanya sama dia bilang pekerjaan saya itu tadinya hotelier. I also a chef. Wow. I'm also a yoga teacher. Saya juga main saham, dia bilang. Tapi akhirnya dari perjalanan hidup saya bilang bahwa mendalami Vedic astrology itu it will give me so much happiness and prosperity. Terus saya tanya, kalau kamu nggak di Vedic astrology, kamu di chef atau jadi yoga practitioner, what happened to your life? Ya, gue akan generate income juga, tapi not as happy as I choose this Vedic astrology in my life. Apakah si human design juga kurang lebih seperti itu? Buat diriku, atau generally can help people with that? Yes. Both, Menurut aku human design is my current passion right now. It makes me happy now, but it can change gitu ya, not set in stone. Buat orang-orang yang belajar human design-nya, mungkin dibacain, mungkin dari ChatGPT, mungkin dari mana aja, dari buku gitu ya, whatever resource, belajar tentang human design-nya, mungkin dapat clue tentang apa yang membuat mereka happy. Mungkin ya, hipotesisku buat orang ini, mungkin temannya Mas Erwin pengen ngebantuin orang lebih deep on a soul level gitu. Mungkin nggak terlalu dapat di chef hotelier misalkan, contohnya. Terus misalkan dari human design tadi yang si manifestor tuh orangnya kreatif, they need to be independent and free, dan dibebaskan dan nggak dikekang gitu. Kayaknya itu gue deh. Jangan nanti kita cek ya. Bener ya. Kita cek ya gitu. Jadi kalau manifestor bekerja di kerjaan yang 9 to 5, yang banyak birokrasi gitu, ya mereka akan merasa terkekang. Tapi mungkin mereka kerjanya lebih freelance atau sesuai passionnya, something with traveling atau meeting people gitu. Mungkin mereka ngerasa ya lebih happy juga. So there are characteristics rather than job descriptions yang kamu harus jadi dokter atau jangan jadi ini misalkan. Itu nggak spesifik itu kotak-kotaknya, tapi lebih kepada what's the main quality that you get from the job gitu. Yang menurutku memang banyak kan klien aku adalah orang-orang yang mau resign sebetulnya, yang udah ngerasa aku udah di sini bertahun-tahun, aku ngerasa nggak cocok antara ada politik kantor atau udah bosen, nggak naik-naik jabatannya atau gajinya, and am I supposed to be in this place my entire life atau is there something else? Nah, jadi human design itu memberikan eksplorasi sebetulnya. Okay, these are the things you are good at, maybe you like. Mungkin sesuai dengan dharma purpose kamu, kayak aku tadi sharing gitu ya. Your dharma. Jadi there are factors in play gitu, dan mungkin nggak semua orang langsung bisa kayak resign, tapi mungkin dia jadi bisa shift fokus. That's where the meditation, the journaling helps gitu. Mungkin di ekonomi yang sekarang nggak segampang itu kayak resign, nyari kerja gitu. Let's be realistic gitu ya. Betul. Tapi mungkin ternyata dia dapat dari human design-nya, I need to feel satisfaction on my day to day. Ini buat tipe generator dan manifesting generator contohnya. Satisfaction on my day to day itu apa? Ternyata aku lebih seneng saat ngebantuin orang di kantor. Aku ngebantuin klien. Aku lebih ngerasa fulfilled kalau misalkan aku ngerjain project end to end terus lancar gitu. So shifting our perspective ke hal-hal yang lebih positif, that takes more energy daripada looking at the negative things. Ini kalau di neuroeconomics we call it loss aversion, kayak lebih kerasa banget nih hal-hal yang negatif dibandingkan hal-hal yang positif. It's like a negative bias thing. Jadi tinggal shift perspektif, kadang itu ngerubah energi kita juga. Betul. So that helps in many things gitu. Betul. Di kerjaan, di relationships gitu misalkan. Pertanyaan terakhir. Kesimpulan kamu tentang manusia tuh apa jadinya?
from the human design perspective as well as your experience and your life journey too. Yeah. Menurutku manusia itu unik ya. We are dynamic. We are authentic. We have free will. And we can always change when we want to, menurutku. Gitu. So the dynamic of humans are very interesting in my view. I love having this conversation with you, getting to know you, gitu. Love also kayak crime thrillers, jadi figuring out why these psychopaths do things. I like learning human design, trying to figure out why people feel a certain happiness, why they feel stuck, how to help them. Aku suka baca buku biografi of leaders gitu. Kalau ke toko buku juga ngeliatin, oh this is how they became them gitu. This is their journey. Jadi menurut aku kita semua punya cerita ya, and we can make our own story. Menurutku we have the power to make our own story. I will leave it at that. Thank you, Sammy. Yeah, thank you so much, Mas Erwin.